Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-33. Mari saya mengajak semua jemaat, nanti kita akan membaca dan mendengarkan bersama-sama. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama, 2 Samuel pasal 18 ayat yang pertama sampai 33. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama dia, lalu mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Kemudian Daud menyuruh tentaranya maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga di bawah perintah Abisai bin Zeruya, adik Yoab, dan sepertiganya lagi di bawah perintah Itai orang Gad. Lalu raja berkata kepada tentaranya, "Aku juga akan maju bersamamu." Tapi tentaranya berkata, "Janganlah, tuanku, maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, mereka tidak akan menghiraukan kami. Sekalipun separuh dari kami mati, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tapi tuanku sama dengan 10.000 orang dari kami. Sebab itu lebih baik tuanku menolong kami dari dalam kota." Berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kulakukan." Lalu raja berdiri di situ, di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara berjalan keluar, menurut pasukan 100 dan 1000. Raja memberi perintah kepada Yoab, Abisai, dan Itai, "Perlakukan Absalom, orang muda itu, sebaik mungkin demi aku." Seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Tentara itu maju ke padang menghadapi orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pembantaian yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Hutan itu menelan korban di antara tentara lebih banyak daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang ditungganginya berlari terus. Seorang melihatnya lalu memberitahu Yoab. Katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Kata Yoab kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Engkau sudah melihatnya, lalu mengapa tidak kau habisi dia di tempat itu juga hingga terkapar di tanah? Mestinya aku memberi engkau 10 uang perak dan sebuah ikat pinggang." Tapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 keping perak di tanganku, aku tidak akan melayangkan tanganku melawan putra raja itu. Sebab kami dengar sendiri raja memberi perintah kepadamu juga kepada Abisai dan Itai. Demikian, selamatkanlah Absalom, orang muda itu demi aku. Sebaliknya jika aku berkhianat padahal tidak ada yang tersembunyi bagi raja, engkau akan menjaga jarak." Kata Yoab, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu ia mengambil 3 lembing dengan tangannya dan menikamnya ke dada Absalom yang masih bernyawa di antara dahan-dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 hamba yang bawa senjata Yoab mengelilingi Absalom dan memukulnya mati. Sudah itu Yoab meniup sangkakala dan tentara pun berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab menahan tentaranya. Mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Pada masa hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, "Aku tidak punya anak laki-laki untuk meneruskan ingatan akan namaku." Ia menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sampai hari ini tugu itu disebut Tugu Absalom. Kemudian berkatalah Ahimaaz bin Sadok, "Biarlah aku berlari menyampaikan kabar itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya." Tapi kata Yoab kepadanya, "Hari ini janganlah engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain bolehlah engkau yang menyampaikan kabar. Pada hari ini hendaknya engkau tidak menyampaikan kabar, karena putra raja sudah meninggal." Lalu kata Yoab kepada seorang Etiopia, "Pergilah, beritahukan kepada raja apa yang kau lihat." Orang Etiopia itu sujud di hadapan Yoab lalu berlari pergi. Ahimaaz bin Sadok berkata lagi kepada Yoab, "Apapun yang terjadi, izinkanlah aku juga
lari menyusul orang Ethiopia itu. Tapi kata Yoab, "Mengapa engkau juga mau pergi, anakku? Bukankah engkau tidak memiliki kabar yang menguntungkanmu?" Jawabnya, "Apapun yang terjadi, aku mau pergi." Kata Yoab kepadanya, "Kalau demikian, pergilah." Ahimaas pun berlari melintasi lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Ethiopia itu. Adapun Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke bagian atas pintu gerbang pada tembok kota. Ketika ia melayangkan pandangnya, tampaklah seorang datang berlari sendirian. Penjaga itu berseru memberitahu raja. Lalu raja berkata, "Jika ia seorang diri, ada kabar yang dibawanya." Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang yang lain datang berlari. Lalu berserulah penjaga itu kepada penjaga pintu gerbang, "Lihat, ada seorang lagi datang berlari sendirian." Kata raja, "Ia juga pembawa kabar." Penjaga itu pun berkata, "Aku lihat cara berlari orang pertama seperti cara berlari Ahimaas bin Zadok." Kata raja, "Ia orang baik, ia datang dengan kabar baik." Lalu Ahimaas berseru katanya kepada raja, "Salam sejahtera." Ia pun sujud di hadapan raja dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menaikkan tangannya melawan tuanku raja." Kemudian raja bertanya, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab Ahimaas, "Ketika Yoab mengutus hamba raja hambamu ini, aku melihat kerumunan besar, tapi aku tidak tahu apa itu." Kata raja, "Menyingkirlah, berdirilah di sini." Ia menyingkir dan berdiri di sana. Kemudian tampaklah orang Ethiopia itu datang. Kata orang Ethiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar baik, sebab hari ini Tuhan telah memberi keadilan kepada tuanku dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tapi raja bertanya kepada orang Ethiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Ethiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh-musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku dengan niat jahat." Terguncanglah hati raja. Ia naik ke ruang atas pintu gerbang dan menangis. Sambil berjalan ia berkata demikian, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, andai saja aku yang mati ganti engkau. Absalom, anakku, anakku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dari firman Tuhan 2 Samuel pasal 18 ayat yang pertama sampai 33 yang kita renungkan secara bersama-sama, menjelaskan kepada kita bagaimana Alkitab menjelaskan tentang peperangan yang tidak lazim dan yang semestinya tidak boleh terjadi di antara keluarga. Perangan yang sangat mengerikan yang dicatat Alkitab bahwa peperangan itu terjadi antara keluarga kerajaan yang berperang. 2 Samuel pasal 18 hari ini mengisahkan tentang satu-satunya perang saudara yang pernah terjadi dalam sejarah kerajaan Israel bersatu. Perang antara ayah dan anak. Perang antara keluarga Daud sendiri. Sepanjang sejarah Israel belum pernah ada keluarga raja yang saling berperang. Raja yang diserang atau digulingkan oleh orang lain memang ada, tapi raja yang diserang dan digulingkan oleh anak sendiri hanya dialami oleh Raja Daud. Hari ini Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa pemberontakan yang dilakukan Absalom kepada ayahnya sendiri, yaitu Daud, berakhir dengan sangat tragis. Padahal sebelum mengirimkan pasukannya dalam 3 bagian untuk menghadapi Absalom anaknya, Raja Daud sudah berpesan kepada panglima dan didengar oleh para prajuritnya bahwa apapun keadaannya nanti dalam medan peperangan, perlakukanlah Absalom orang muda itu sebaik mungkin demi Raja Daud. Namun pertempuran di hutan Efraim, pihak Absalom, anak Raja Daud, mengalami kekalahan. Absalom berusaha melarikan diri menaiki keledai. Rambutnya yang lebat tersangkut pada dahan pohon tarbantin, pohon yang besar, sehingga ia tergantung di udara sementara keledainya berlari pergi. Seorang prajurit melaporkan hal ini kepada Yoab, panglima Raja Daud. Yoab kemudian mendatangi Absalom dan menancapkan 3 batang tombak ke dada Absalom. Lalu para pengawal Yoab mengeroyok hingga Absalom mati. Padahal perintah Raja Daud kepada mereka, perlakukanlah Absalom orang muda itu sebaik mungkin demi Raja Daud. Namun hal ini tidak berlaku bagi seorang Yoab. Dan ketika berita kematian Absalom anaknya terdengar sampai ke telinga Raja Daud pun sangat berduka. Meskipun dijelaskan oleh Alkitab bahwa Absalom anaknya melakukan pemberontakan terhadap dirinya, namun kematian Absalom terjadi sebelum adanya pemulihan dan pengampunan yang diberikan Raja Daud kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari renungan hari ini kita dapat belajar bersama-sama di masa kini bahwa sejahat-jahatnya anak terhadap orang tua dan memperlakukan orang tuanya dengan penuh marah dan hal yang jahat. Sebagai orang tua selalu ada kasih dan pengampunan yang akan selalu diberikan kepada segala salah dan perlakuan yang tidak menyenangkan yang pernah mereka terima dari anak-anaknya. Kasih orang tua akan terus berlaku sampai akhir hayat kepada anak-anaknya. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka sebagai orang tua, mereka tidak akan membalas segala yang jahat yang dilakukan anak-anaknya.
Sekalipun peristiwa perlakuan yang jahat yang dilakukan anak-anak kepada orang tua masih mereka ingat dengan jelas. Namun karena kasih mereka, pengampunan sebagai jalan yang akan mereka pilih yang akan diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Inilah yang dilakukan Daud sebagai orang tua kepada anaknya Absalom. Dengar ini dengan baik. Kita sebagai anak-anak hari ini perlu menyadari bahwa kasih Tuhan yang diberikan oleh orang tua kita panjang dan sabar. Kita hari ini perlu merefleksi hidup kita dan perlakuan kita yang kasar dan jahat yang pernah kita lakukan kepada orang tua, baik di masa lalu maupun di masa kini yang belum kita bereskan atau memang pernah kita lupakan. Tapi bagi orang tua kita, mereka masih mengingatnya dengan jelas bahwa belum ada penyelesaian yang kita lakukan, belum ada kata permintaan maaf yang kita lakukan terhadap diri mereka sebagai orang tua. Kalau hari ini kita belum kerjakan, mari ambil waktu, atur waktu, dan segera lakukan tanpa harus menunda-nundanya. Jangan tunggu orang tua kita yang datang, tapi kita sebagai anak yang harus punya inisiatif untuk melakukan terlebih dahulu. Jangan keraskan hati kita karena kita merasa lebih hebat dari orang tua hari ini. Mari datang kepada orang tua kita hari ini dengan penuh penyesalan dan pertobatan. Maka kita yang hari ini pernah melakukan hal tersebut terhindarkan dari sikap dan perbuatan tegar tengkuk dan keras hati yang menyebabkan kematian yang tragis seperti yang dialami oleh Absalom. Mari, selagi ada kesempatan, datang kepada orang tua kita, akui semua kesalahan kita, terima kekurangan orang tua kita, dan mari kita pilih jalan perdamaian untuk membangun hubungan yang lebih baik antara orang tua dan anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bersama untuk mengakui kesalahan dan perbuatan kami sebagai anak yang pernah menyakiti hati orang tua kami. Ajar kami untuk tidak keras hati, tapi lembut hati untuk datang dan mengakui kesalahan kami. Ajar kami untuk pilih jalan perdamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.